Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fi Palestina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Guru kita Kiai Haji Fakhruddin, Kiai Haji Hashim, Kiai Haji Hasanuddin, guru khusus guru kita Kiai Haji Abdul Razak, DKM Jami Masjid Jami Hayatul Ubudiyah, guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Al-Hamid, Koordinator Subuh Presiden Bapak Abdul Rahim Kiai Haji Abdul Rahim Al-Hamid, seluruh guru yang saya tidak kata, saya tidak absen, namun tidak mengulangi takzim karena waktu juga yang memepetkan waktu ini, karena jam 6 sudah harus sarapan pagi ya. Hadirin rahimakumullah, maklum hari ini kita sudah ada di pertengahan bulan Rajab. Yang kita angkat ke permukaan kali ini bicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Ya, Haji Zakaria Al-Ansari Akhwan gak disebut, dia suka jengkel sama yang tua kalau gak disebut. Awal penciptaan Rasul kok begitu hebat dan heboh dibanding dengan nabi-nabi yang lain, sehingga cerita dan kisah sirah nabawiyah begitu hebat ditulis oleh para pengarang. Bukan dikarang tapi ditulis berdasarkan apa yang terjadi saat itu. Kalau karangan Pak itu biasanya bohong-bohongan. Nah kalau saya ceramah banyak ngarang nih, karena kalau beneran dikit banget ngomong saya. Makanya saya lebih ragu karangan daripada beneran. Oh ini kalau pagi ini beneran nih sama karangan banyak mana tahu dihitung karena besar. Subhanallah. Lalu Rasul itu luar biasa, dari 124.000 nabi, 315 Rasul. Yang di dalam kisah itu diceritakan bahwa sesungguhnya modifikasi dan penciptaan Nabi Muhammad lah yang sangat berbeda dibanding dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, kalaupun dibanding dengan para malaikat. Mulai serius nih, makanya kopi nggak minum, roti nggak makan rumah ini. Tenang aja ya. Ustaz Abdul Rahman ini nggak mikirin masjid monolog, yang penting makan pagi. Setuju? Setuju. Insya Allah, Ustaz Abdul Rahman kemarin udah tenang Ustaz. Dana itu nanti banyak orang kaya yang datang ke sini. Para kajian disusukan banyak orang kaya kan. Besok Bumang digusur ya, jalan tol digusur, insya Allah pada pindah habis. Rasul luar biasa. Umur yang relatif singkat, hanya 63 tahun. Lahir di akhir abad modern yang menurut para ulama dan para kiai, abad modern kan Nabi lah itu Pak. Kenapa abad modern? Setelah nabi-nabi dahulu dibandingkan Nabi Adam jauh banget, ya kan? Interval waktunya Nabi Muhammad juga kepada Nabi Adam lu jauh banget. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman. Bahkan ada satu yang mengutip Nabi lahir itu udah akhir zaman, karena terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Lalu modifikasi ini dispesialkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi disiapkan oleh Allah bukan hanya jadi presiden. Nah ini makanya presiden disiapkan oleh Allah dulu. Siapa? Nabi Muhammad presiden. Bukan hanya teknokrat. Ya teknokrat Pak, Habibie belum ada, tapi Nabi Muhammad udah jadi teknokrat. Dia jadi ekonom. Kalaupun Menteri Keuangan sekarang Sri Mulyani lagi marah-marah, itu Menteri Keuangan Rasulullah sudah jadi dia. Lalu pertanian, sains, teknologi, matematik, aritmatik, antropologi, semua digabung dalam kehidupan Rasulullah. Makanya identiknya Rasulullah dijadikan manusia yang sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini cerita dulu ini. Ini kelasnya mahasiswa ini Pak. Gak SD yang begini gua hadapin ini. Nah, lalu seperti apa? Yang pertama, Rasul diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang terkuat. Manusia terkuat. Secara sains kita nggak terima itu. Kalau secara manusiawi nggak terima. Dari alam dunia ini, Rasul diangkat ke langit ketujuh, jadi astronot besar sebelum Neil Armstrong. Astronot besar Rasulullah. Diiring dengan malaikat Jibril sehingga sampai makhluk yang namanya malaikat nyerah. Ya Rasul, aku nggak sanggup bertemu dengan kemahasucian Allah. Kenapa? Ini sudah lewat dari alamku. Makanya hidup kalau di alamnya masing-masing betah Pak. Ikan hidupnya di air, kita kan? Coba kita kecebekan di air 2 bulan aja mendem. Mampus kita. Air laut dengan air tawar berbeda. Ekosistemnya kita lihat secara zooplankton. Itu ada pohon-pohon yang bergerak di dalam air laut. Itu namanya disebut dengan karang laut. Kenapa dia betah dan hidup? Loh, secara zooplankton dia kan ekosistemnya memang ada di laut. Tinggi nih. Jangan sampai rukat dia udah. Tinggi nih materi, hati-hati. Makanya nih di atas 500 ini. Materinya mana nih? Terus kata yang sebelah, wait mulus sebut gitu. Udah 4 giliran saya nggak datang ya. 4 giliran kan? Ya kesempatan ustaz yang lain dia bicara. Kan kalau ada gua yang nggak datang udah pasti gua lagi beda. Lalu kenapa itu rumput laut hidup yang akhir-akhir jadi akhir-akhir? Kenapa? Coba hidupkan di tengah-tengah air tawar, nggak hidup. Kenapa? Loh, memang dia ekosistemnya emang di laut. Bandeng Pak, bandeng kenal bandeng yang bau lumpur kalau kita goreng. Nah, itu bandeng kenapa? Kok di air tawar? Hidupkan dia di air laut. Berapa? Tawes, mujair, nah sempat yang baru kenal dah. Itu kenapa kok hidup di air tawar, nggak hidup di air yang asin? Lah memang sudah Allah atur. Ikan sepat masih ada dia. Makanya kalau ada orang yang berkata ikan sepat buang banget. Ada tuh saya belajar kemarin. Ya mau diberkatin apa? Saya mau ikan sepat juga nggak apa-apa. Beneran gitu. Ikan sepat sudah gini-gini Pak dipepes. Satu pepesan jadi 6. Saya lihat tidak ada belimbing besi, sarehnya cukup, daun salaknya cukup, bawang bombaynya diiris keras-keras. Itu dia bungkusnya sama daun pisang batu. Setelah dikukus, dikincet ke di atas tumang. Di atasnya dikincet sama bata merah. Kan merenyes tuh. Itu ternyata makannya sama nasi cianjur. Kemarin saya itu sana ada alhamdulillah sama sepat, tapi tetap sepat aja ya, pahit aja Pak. Makanya yang namanya juga sepat ya. Makanya manusia kalau udah merasa sepat jangan merasa gerame, goblok lu. Tawar sepat lagu kayak gerame, kayak lentik lu bisa. Sepat lu sepat goblok lu. Ya, makanya Pak, gak usah jadi kepala apa juga yang penting ya. Ini kadang-kadang orang ada yang pengen jual kepala, bukan ada begitu satu ya. Tapi makanya saya pesan banget nih. Ini masjid punya rame-rame, jangan siapa pun jadi kepala pengen, jangan. Ini kadang-kadang ada bangun masjid segede gini pengen jadi ketua. Akhirnya kepala kan semua siapa yang butuh. Makanya ikan sepat begitu, kepalanya pahit. Jangan suka pengen jadi kepala mulu, nyungsep kadang-kadang lihatin. Orang kalau pengen sombong jadi kepala mulu lama-lama kali depan, kalau kepala biasanya ketabrak mobil kepala. Nyungsep biasanya. Makanya ada di ustaz nih, saya pesen banget teman-teman saya. Guru-guru saya udah gak pesan, dia lebih tua. Teman-teman saya yang di bawah ini umurnya, maksudnya ilmunya enggak, umurnya yang pengen kepala mulu. Kita mah jadi tengah kayak jadi butut yang penting ikut. Jadi kadang-kadang di kepala mulu, apa kira orang pengen dia, gue Thailand dikit. Jangan setiakan, kita mau begini udah. Dan sederhana be, kalau mudah-mudah sering banget Thailand dikit. Yang bisa sampai penyengset ke bawah itu lontong ke sapu, nanti tahun masuk itu aja. Ini kan hebatnya ayam. Kenapa ayam? Bukan dimodifikasi ayam hidup memang di darat. Coba hidupkan ayam di tengah laut, rendam di laut.
nggak usah lama, 3 menit mampus tuh ayat. Nah kita manusia yang hidupnya nggak amfibi, berbeda Allah ciptakan. Ada lagi binatang yang amfibi, kodok. Kodok itu bisa di laut, bisa di air, bisa di darat, amfibi namanya. Makanya manusia juga ada yang amfibi. Ustaz ada yang amfibi? Iya, ada Ustaz yang amfibi. Ya udah amfibi. Ada yang amfibi, ada yang amfibi Ustaz. Ini kemarin mau nyelom tapi nggak mau. Di dalam politik mampus-mampusan. Udah jadi aja, ya begitu. Nggak diakuin lah dia Ustaz. Makanya saya bilang Ustaz jangan terlalu dalam tentang politik. Besok dari presiden bukan puyeng-puyeng, ngapain pusing-pusing? Yang penting nomor 1 mah kita mah beres. Jangan berantem, betul? Betul nggak? Udah berantem nomor 2, nomor 3. Yang penting mah kita nggak usah nomor 1, yang penting mah kita nomor 1. Yang pertama jangan berantem, udah begitu. Jangan bilang koin. Ini gua ngomong begini orang Jawa yang gede begini baik gede. Setan banget calon orang Jawa bangsat gitu ya. Maaf ini mah Pak. Kalau KPU kan bilang tanda-tanda bagi orang yang berpolitik itu keruh. Orang mengacaukan dunia politik. KPU ngomong begitu. Yang pertama ngajak tidak nyoblos golput. Padahal sah tuh golput. Haji Farudin nggak mau nyoblos, nggak apa-apa sah. Ustaz Abdul Wahab banyak nggak punya nyoblos sah. Makanya kenapa kita mau nyoblos? Coba ada yang datang ke kita 7 miliar deh, sah itu kita datang. Ya enggak? Kan ada sekarang gini itu, dari ya di TV itu yang belain paslon nomor 2, Kiai minta itu. Gua kayak gitu lalu jauh bangsat itu sekarang. Betul nggak? Jadi Kiai jangan begitu, betul. Kayak gua begini, emang gak ada yang ngasih, gua juga. KPU kan begitu, nyoblos dua-duanya nggak sah, jangan bilang kok Pak sayang umat Islam. Nyoblos 3-3-nya nggak sah. Yang sah nomor 1. Itu nomor 2, nomor 3, 3-3-nya nggak sah. Yang sah 1 deh. Kok di masjid kampanye? Kriteria penggiringan publik, bukan kampanye, beda loh. Kalau kampanye nyuruh nyoblos nomor 1 itu kampanye, nah ini kan penggiringan publik, nggak ada masalah, digiring lu mau silakan, tahu udah digiring. BP kalau digiring soalnya gue bodo amat. Ayo, nah, jadi kenapa Rasul begitu hebat? Dimodifikasi oleh Allah sehingga menjadi astronot pertama sebelum Neil Armstrong lahir ke muka bumi. Amerika, Uni Soviet belum ada apa-apanya teknologi dan sainsnya dibanding dengan modifikasi Allah terhadap baginda Nabi Muhammad. Alatnya apa? Kekuatan kepada Nabi Muhammad, kekuasaan Allah. Kok kenapa kalau memang pakai kekuasaan Allah kok nggak pakai kalimat takbir Ustaz? Pakai subhanallah, nggak pakai takbir. Harusnya itu ayat kalau pakai kekuasaan Allah pakai takbir kehebatan Allah. Allahu Akbar kan begitu tuh. Banyak kan yang demo ini ya. Pakai Allahu Akbar. Lah demo partai Allahu Akbar. Jangan kalau bisa mah biasa aja. Allahu Akbar. Bawa bendera goblok. Ya. Kenapa enggak kalimat Allahu Akbar? Kenapa enggak kalimat Alhamdulillah? Ternyata diupayakan oleh Allah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat tasbih subhana. Ternyata kalimat subhana dinamakan dengan 3 kalimat ini tertinggi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir diretetkan setelah kalimat tasbih. Lalu bagaimana Rasul? Rasul luar biasa, diciptakan oleh Allah. Rasulullah itu menjadi manusia terkuat secara fisik. Jibril aja gak sanggup ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, nggak mampu Rasul, nggak para malaikat, tapi Rasul sanggup. Kenapa? Ternyata kita lihat sisi fisik Rasulullah diciptakan luar biasa. Kalau orang Pak, teknologi sekarang, Allah jadi orang ciptain motor, jangan jauh deh, Beat, yang uang mukanya 700
yang bulannya 2 juta setahun. Kita digonggongin, nggak pakai DP Pak, tapi angsuran pertama goblok kita ya. Goblok nggak? Goblok, nggak pakai DP Pak, tapi angsuran pertama motor datang bayar. Nggak pakai DP, itu berapa Pak? 34 bulan, dikurangi Pak, cuma 32 bulan. Nggak pakai DP, angsuran ditaikin, kita goblok juga ya. Makanya udah yang pada tua jangan bikin motor angsuran ya. Saya ingat tuh Ustaz Mahmud Nawawi ngomong kalau udah tua umur di atas 55 kurangin angsuran, banyakin zikir, gitu aja udah ya. Lalu bagaimana Rasulullah? Kalau Allah manusia ciptakan Jepang aja ciptakan bit, itu larinya hanya tertinggi 180 km per jam. Dengan diukur secara modifikasi mesin dan sains, kalau Anda larikan lebih 180 meter, maka resiko buat Anda adalah yang pertama, motor ini hancur, yang kedua, Anda babak belur. Larinya lebih. Sedangkan kadar yang dibuat oleh sains teknologi itu motor harus 180. Kenapa orangnya 200? Sama. Kalau Jibril diciptakan oleh Allah hanya model begitu, tapi Muhammad diciptakan oleh Allah lebih dari segalanya. Makanya mampu dia sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Dengan apa? Dengan mendapatkan bertemu dengan kemahasuciannya Allah. Nah ini kalimat tasbih ini, subhana. Kemahasuciannya Allah bertemu. Dengan apa? Dengan perintah-perintah yang lainnya, di antaranya sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini bulan Rajab pada 27 Rajab, awal 50 waktu menjadi 5 waktu. Kepada Nabi Muhammad mampu, tapi Musa bilang, ya Muhammad boleh, kau Rasul, kau manusia pilihan, tapi umat lu memparakan jati susukan diri dari konyol ceplek. Betul ya? Jangankan 50 waktu, terawih aja nggak pernah full sebulan. Ada yang baru 2 malam udah encok nambahin. Buka puasa ngakunya pakai daun singkong, buka puasa pakai emping. Terus pada milih apa Pak? Akhirnya saya kagak terawih apa? Gara-gara makan emping. Lu jangan dimakan apa tuh? 50 waktu berat ya Muhammad, umat punya orang parakan jati, orang susukan berat. Maka dengan kapabilitas Allah kepada Nabi Muhammad sayang, bukan lihat umatnya Pak. Kalau lihat umatnya begini nih bandel semua, nggak resep Allah. Karena melihat Rasul, ya kurangin 5 waktu. Kalaupun 5 waktu, tapi bobot dan bebeknya ini sama dengan 50 waktu. Hebat gak Pak? Hebat. Coba. Sholat kita 5 waktu berapa menit saya sholat? Itu paling hebat 25 menit. Itu gue ditambah nyece, gue 2 kali kakak KPP 2 kali. Apakah khusyuk? Gak ada jaminan khusyuk. Makanya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan khusyuk itu gak dimasukkan ke dalam rukun. Ini kalau orang susukan sholat rukun dimasukkan yang khusyuk, dimasukkan rukun yang ke-17. Mampus nggak dapat ini sholat. Saya emang pernah khusyuk kalau sholat kagak. Apalagi mau ceramah nggak khusyuk bisa. Ceramah kan ditampek, ditelepon kiai cepetan. Nanti jam 7 harus ada ceramah. Kiai di mana? Di tol. Kan sudah yang asar saya di tol ya sehari kemarin. Allahu Akbar. Mikirin apa dibilang? Saya bilang yang pertama yang jadi omelan dalam hati saya Pak. Kurang ajar nih panitia. Buru-buru timbang 7 juta mending ditambahin. Itu saya Ustaz bagaimana RT? Dia teh, ingat gak? Teh, nah inilah kehebatan Allah. Melihat siapa? Sosok Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu diciptakan Allah manusia sebagai spesialis yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kekuatan angin kalah dengan Nabi Muhammad. Kehebatan Nabi Yusuf kalah dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim kalah dengan Nabi Muhammad.
Nabi Yunus kalah dengan Nabi Muhammad. Seluruhnya komprehensif dalam kehidupan Nabi Muhammad, sampai jasad Nabi Muhammad diciptakan Allah begitu hebat. Dalam modifikasi mesin begitu Pak, sama Nabi pun lebih segalanya. Coba kalau Nabi Muhammad hanya manusia yang letoy model Nabi yang lain, jangan ke langit ketujuh, baru berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa juga Pak, naik pulau udah meremelik kekencing-kencing ini. Lah kita aja ini manusia yang kapasitasnya terbatas. Pak dusun muslim tukang jarah nih, dia udah punya spesialis supir yang kapabilitasnya dari sini ke Semarang cukup 7 jam nyampe Demak. Ada supir yang lariin lebih dari 7 jam. Itu juga belum mampir di Cirebon. 3 jam nyampe Demak. Kira-kira dusun muslim pulang mukanya pada bepok. Apa kata dusun? Setan lebih. Biasanya gua nyampe Demak, berangkat dari sini pagi nyampe Demak entar jam 9. Ini ngapa jam 4 udah nyampe? Larinya 3 jam. Tapi yang pertama ada nenek-nenek lumpuh 6 orang di dalam. Itu akibat apa? Kapasitas kita sebagai manusia terbatas, hanya dilarikan lebih dari per jam yang sudah ditentukan. Kacau. Bapak lihat sekarang kereta cepat Jakarta Bandung, buat siapa itu? Buat orang kaya. Kita akan belum naik, lagu aja belum. Sekali naik 380. Makanya Jokowi mempersiapkan buat orang-orang kaya itu di Indonesia. Orang miskin mah disiapin doang. Makanya jangan pilih anaknya, cukup kita dulu. Coba IKN buat siapa? Maaf Pak, Rogal sih ngomong. Maklum yang lebih ceramah nasi honor gitu. Dia bisa main ceramah yang lain. IKN. Ibu kota negara ini di Kalimantan. Yang nanti yang kaya siapa? Cina Kalimantan kan? Kita orang sini bangsa gua ngojek mati dalam tujuh. Boleh saya ngomong gitu? Boleh. Boleh, karena Anda udah gak setuju sama dia, apa tahu ini. Urusan kampanye enggak. Dekadensi politik harus jelas sekarang. Enggak harus ditangkap. Rocky Gerung ngomong seadanya ditangkap apalagi gua. Betul gak? Saya ceramah bukan di sini loh, di mana-mana saya ceramah begini, Pak. Jangan dikatakan saya jago adat. Gua penceramah belum ada 36 tahun dari penceramah begini, saudara-saudara. Dari mulai tempat maaf, tempat nyamur, apa yang jelas belum jelas begini ini. Ini nggak jelas ini. Tapi sampai tanggung jawab umat. Makanya oleh karena itu, apapun yang sekarang kita lakukan di dunia ini, yang penting sholat lah ya. Orang kaya sholat, orang miskin sholat. Dia itu nggak sholat kaya, mendingan juga Pak. Mobilnya 3, rumahnya 3, bininya 3, makan udah apa aja enak. Makan di Australia, berak di Singapura, cebok di Nederland, Belanda. Bisa nggak gitu? Bisa orang kaya. Lah, dia nggak sholat, mas kita nggak ketawa, ya kaya. Coba ada orang miskin yang kalau salah rumahnya juga parah, hidup ekonominya parah, nggak sembahyang, kira-kira kita tahu. Nggak tahu ini orang apa? Udah di Indo bilang sama akhirat mampus ya. Tapi hidup itu kekayaan bukan segalanya. Saya pesan kekayaan itu di sini Pak. Hati-hati ya. Hati. Orang biar kaya banget kalau hatinya sempit, ikut sempit jalanan. Tapi kalau hati lega, insya Allah. Makanya darun wasiun kata Rasul. Bukan rumah yang mewah, bukan gedung yang besar. Darun wasiun qalbu. Hati yang luas. Ada nggak orang kaya yang miskin? Banyak. Lihatin sekarang. Orang dipaksa untuk jadi orang miskin, orang kaya sekarang. Siapa yang orang kan kadang-kadang sama dukun mah nggak percaya orang kaya ya Pak, sama dukun turut nggak percaya. Begitu dokter ke dokter percaya. Selamat siang dok. Siang Pak. Ini kenapa ya saya kalau siang melihat baik, terus kalau malam susah tidur, terus makan nggak sedap, darah tinggi. Pak, jangan makan daging. Ya, gimana kalau daging kambing? Apalagi harus mati ya. Cek lagi. Waduh Pak, gula darah makin. Gula darah. Jangan makan sembarangan, apalagi lewat isya ya.
Ikan asin apalagi asin itu darah lebih tinggi. Dia tadi ikan asin yang bapak makan daging kambing, jadinya daging kambing ada, ikan asin juga. Terus ini kenapa saya tinggi, kempol sakit terus gitu? Oh kolesterol, jangan makan emping Pak. Sebab kolesterol ini lewat jalur pengapuran. Dan yang kedua, makan daun paya, kemudian makan daun singkong di Padang, kemudian santan. Dia udah ngancam Padang, udah lah. Terus makan begitu ya, tidur jangan terlalu malam ya Pak. Jam 9 harus tidur. Iya. Kemudian jangan kena air dingin sering-sering. Tahajud maksudnya. Jangan tahajud malam-malam, kena dingin. Emang saya nggak pernah. Lalu pagi-pagi Bapak jangan menggunakan sendal. Jalan nyeker dari sini ke Bomang, Menggerang, Tajuran jalan. Kenapa? Karena pori-pori Bapak harus terbuka antara bumi menyerap saripati makanan yang menjadi racun akan disetrum habis. Oh jadi nyeker ya. Kemudian jangan pakai baju yang tebal ya Pak. Pakai singlet aja. Tujuannya, nah ultraviolet masuk pagi, maka di situ terjadi penyerapan keringat yang kotor, ditoksin sama matahari, maka Bapak akan sehat. Yang kedua, jangan pakai celana panjang. Celana pendek kenapa? Karena di antara pusar dengan mikul Bapak terdapat pori-pori yang kurang bagus, sehingga biar terbuka. Jadi kira-kira jadi miskin ya orang. Ayo ya udah jalan nyeker, celana pendek, makan tidak boleh macam-macam. Pak daging nggak boleh. Duitnya 7 miliar Pak. Ikan asin tinggi. Akhirnya apa? Ya itu beda. Nasi nggak boleh banyak-banyak kan gula. Mie pencernaan kurang bagus. Habis Bapak makan apa? Angin, mampus. Alhamdulillah ya. Makanya seperti ini buat hasil sholat 5 waktu sholat. Kewajiban sholat ya. Mancing, main bola terserah. Yang penting saat isya sholat, saat maghrib sholat. Ada lagi penjudi, lagi main judi. Allahu Akbar. Ini kartu gua lagi bagus, bodoh amat. Saya pernah dengan penjudi, kadang-kadang saya masih nggak patuh sama Allah. Kenapa? Begitu belum waktu masuk, pegang as masih enak. Begitu penjudi waktu Allah, kiunya kiu 8. Kiunya kiu, girang banget, nggak usah berhenti, kata dia. Terus kata kiu, ya udah dengar aja yang sebelah. Kenapa? Dianggap dia yang paling menang banyak. Gua tarik begitu semuanya. Enggak tahu di buku itu. Nega kiu, orang kiu murni, mampus ya. Udah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.